Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elina Vitasari, mahasiswa semester 2 dari STIKIS Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan melakukan penkes atau penyuluhan kesehatan tentang DBD pada seorang wanita remaja atau wanita dewasa agar lebih mengetahui tentang apa itu DBD dan cara pencegahannya. Penyuluhan ini dilakukan di tempat klien. Nah, cek videonya. Mbak, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elina Vitasari, mahasiswa keperawatan semester 2 dari STIKIS Yogyakarta. Benar kan? Ini Mbak Lina kan? Iya. Mbak, saya kesini sesuai janji yang kemarin. Saya kesini akan sedikit menjelaskan atau melakukan penkes tentang DBD. Tentang apa itu DBD? Mungkin ada yang Mbak pahami tentang apa itu DBD? Cuma demam berdarah sih susah. Cuma demam berdarah ya. Nah, makanya itu tujuan saya melakukan penkes ini agar Mbak itu lebih memahami tentang apa itu DBD dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, penkes ini akan dilakukan sekitar 10-15 menit ya Mbak. Apakah Mbak setuju? Setuju. Jika nanti dalam saya memaparkan materi atau menjelaskan penyuluhan ini ada yang Mbak tanyakan atau Mbak belum paham, bisa ditanyakan nanti di akhir penerangan saya Mbak. Iya, Sus. Nah, sekarang saya mulai ya Mbak, tentang apa sih itu DBD. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Mbak. Nah Mbak, penyakit demam berdarah sendiri itu disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk tadi itu dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue, virus yang disebabkan oleh kedua nyamuk tadi Mbak. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang itu tadi, maka virus akan mulai tersebar. Nah Mbak, sekarang itu gejala-gejala yang dialami oleh penderita DBD atau gejala awal agar kita dapat mengetahui kalau kita itu terkena DBD atau tidak. Itu yang pertama itu sakit kepala yang berat, kepala terasa nyeri. Terus kedua itu nyeri pada sendi otot dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan yang menurun otomatis kan Mbak, nggak nafsu makan lagi. Terus mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. Nah, itu gejala-gejala yang mungkin akan terjadi jika DBD menyerang kita ya. Cara pencegahannya Mbak, itu ada beberapa cara dan itu juga lumayan mudah ya Mbak. Itu yang pertama itu anak 9-16 tahun seharusnya itu divaksin dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Dan kedua itu memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. Dan selanjutnya menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, minimal itu seminggu sekali. Dan menutup rapat tempat penampung air seperti bak mandi. Yang selanjutnya itu melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Terus mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. Selanjutnya menaburkan pupuk larvasida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras, menggunakan kelambu saat tidur, dan yang terakhir itu menanam tumbuhan pengusir nyamuk seperti tumbuhan-tumbuhan lavender. Nah Mbak, cara pencegahan yang lain itu bisa menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, seperti kalau misal habis mandi itu kan biasanya handuknya itu kan masih basah. Nah biasanya kan kita menaruhnya itu dengan sembarangan. Nah sekarang dibiasakan kalau habis mandi handuknya itu langsung dijemur agar tidak menjadi perkembangbiakan untuk nyamuk. Menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi, mengenakan pakaian yang longgar dan menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung DEET.
Nah, Mbak, saya sudah selesai menyampaikan penyuluhan terhadap Mbak tentang DBD. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Ada sus. Bagaimana cara merawat diri agar tidak terserang DBD? Oh ya. Nah, Mbak, yang pertama itu apa ya? Mbak itu harus banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, dan Mbak harus cukup istirahat. Mbak juga harus mengonsumsi obat penurun panas jika salah satu tanda-tanda DBD itu sudah mulai muncul. Itu Mbak tuh harus mengonsumsi obat penurun panas yang aman dan dianjurkan oleh dokter. Dan yang terakhir itu menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan dapat menimbulkan komplikasi pendarahan. Dan yang terakhir itu pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar ya Mbak. Nah Mbak, mungkin itu yang harus Mbak lakukan untuk merawat diri agar tidak mudah terserang DBD atau terinfeksi. Ya, sekiranya itu Mbak yang dapat saya sampaikan. Saya sudah selesai melakukan penyuluhan kepada Mbak terkait tentang DBD. Nah, sekarang Mbak juga pasti sedikit mengetahui kan dari apa ya materi yang saya sampaikan tentang DBD itu. Saya mohon pamit jika saya banyak salah. Saya mohon maaf ya Mbak, dimaafkan Mbak. Ya sus. Terima kasih. Terima kasih juga atas kerjasamanya Mbak.